Selamat siang, baik lagi dengan Om Ardi Gendut. Nah, siang ini spesial mau bawakan bintang tamu yaitu papa saya sendiri ya Pak. Insinyur Lucia Andalusia, seorang praktisi di bidang sawit. Nah, siang ini kita mau ngomongin soal sawit teman-teman ya. Nanti mungkin kameranya lebih banyak ke papa saya aja ya. Jadi saya agak-agak di samping sedikit soalnya nggak muat kameranya ternyata teman-teman. Nah, ini kita ngomongin sawit mengenai apa prospeknya ke depannya seperti apa biar nggak bosan ngomongin kredit terus kan nih teman-temannya. Mungkin bisa berkisar 10 jam kita ngomong. Enggak lah ya. Sejam aja nggak kuat, udah ngantuk katanya bapak saya nih. Nih Pak, coba cerita soal sawit dari A sampai Z, prospeknya gimana Pak? Coba Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya praktisi sawit sejak tahun 1990 sampai sekarang, alhamdulillah mengikuti berbagai kegiatan, juga praktisi di lapangan mulai dari pembukaan lahan, perawatan di TBM, kemudian di TM, lahan menghasilkan. Sedikit pernah juga di mengelola pabrik. Nama siapa nama Pak? Andalusia, Pak Andalusia. Oh, Andalusia, Bapak Ya. Andalusia. Jadi sawit sendiri secara produksi atau sumber dayanya itu Indonesia sudah mungkin banyak yang tahu, itu lebih kurang 16, informasi terakhir 16 sampai 20 juta hektar juga kita Terbesar Indonesia. di dunia ya Pak ya? Terbesar di dunia. Dan produksinya juga sudah mencapai seperti itu, terbesar di dunia. Oke. Kemudian pelaku sawit sendiri itu secara garis besar ada 3 kelompok, yaitu perkebunan swasta lebih kurang 45%, kemudian perkebunan rakyat 35%, dan sisanya BUMN, perkebunan besar negara ya. Dengar ya. Prospeknya gimana tuh Pak sawit? Ya. Apalagi sekarang kan ada krisis perang Ukraina, ngaruh nggak tuh ke sawit tuh ke depannya tuh? Ya. Sawit alhamdulillah dikaruniai Tuhan sebagai penghasil energi nabati. Yang terakhir juga banyak informasi-informasi atau teknologi, temuan-temuan dari para ahli untuk menggantikan terutama di bidang bahan bakar, biodiesel, kemudian yang terakhir juga ada bensin sawit juga, sehingga kemungkinan ke depan mungkin juga sering diinformasikan bahwa siapa yang menguasai energi itulah yang menguasai dunia. Alhamdulillah beberapa ahli juga sering saya ikuti bahwa kecocokan lahan terutama itu sering disampaikan bahwa lokasi yang cocok untuk kelapa sawit diinformasikan secara fisik itu ada di bentangan garis khatulistiwa 3 derajat ke atas dan 3 derajat ke bawah, atau disilakan sabuk khatulistiwa. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk yang di lokasi itu termasuk yang paling luas di dunia. Itu mencapai juga Afrika dan segala macam gitu. Begitu juga pengembangan ini ternyata sawit juga yang dikaruniai mempunyai potensi minyak yang tinggi, lebih kurang terakhir ada yang 3 sampai 6 ton per hektar. Itu 5 kali lipat dari minyak nabati yang diproduksi di negara-negara maju, terutama untuk kedelai dan minyak matahari dan rice oil. Itu jadi kelebihan sawit sendiri ternyata juga jadi hikmah mendapatkan devisa negara juga yang cukup tinggi, sehingga kedepannya di mana sekarang rame-rame sibuk perang di Ukraina dan segala macam, dan minyak dari fosil juga diestimasikan juga akan segera habis, maka minyak nabati dari sawit inilah sebagai calon pengganti untuk mencukupi kebutuhan energi dunia. Dan sekali lagi Indonesia sepertinya akan menjadi leader dunia sekarang juga dan untuk ke depan, karena memang terakhir ini produktivitas sawit kita masih rendah, berkisar sekitar 4 ton per hektar. Kita harapkan menjadi 6, atau mungkin ada informasi sebelumnya itu bisa sampai 8-9 ton per hektar. Tapi mungkin itu perlu konsistensi, dan kita juga diharuskan melaksanakan aturan-aturan lingkungan yang di
canangkan oleh pemerintah untuk melaksanakan mandatory ISPO, sehingga dari satu pihak ISPO itu atau sustainability itu juga yang berpilar dari 3 unsur, yaitu satu perusahaan profit, kemudian masyarakat di sekitar perusahaan atau di tempat kita berusaha itu juga merasakan manfaat dari keberadaan kita, dan yang terakhir juga ramah lingkungan. Nah, ini yang didengung-dengungkan di pesaing sawit sendiri Black campaign adalah black campaign atau juga kerusakan lingkungan akibatnya. Ini memang juga kita juga harus memperhatikan ini, karena ujung-ujungnya tidak ada yang lebih baik daripada kita merawat lingkungan dari sekarang daripada kita hancur oleh karena kita tidak tahu. Sehingga yang pernah saya dengar bahwa untuk kelestarian lingkungan ini atau apa namanya, intensifikasi lebih indah daripada ekstensifikasi, sehingga ini yang disampaikan oleh Profesor Bunga Saragi dulu pas saya ikuti, bahwa pencanangan itu perlu dari sekarang dicanangkan supaya kita lingkungan kita tetap sehat, tapi juga sawit kita tetap memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi para petani kita, para pelaku perkebunan, dan juga negara. Seberapa besar tuh pendapatan negara dari sawit, Pak? Ya, kalau dari tentunya ada pajak ekspornya juga yang lumayan juga besar. Juga yang jelasnya kita akan menjadi swasembada energi juga. Selain juga kelebihannya jadikan bahan untuk meningkatkan pendapatan petani, masyarakat, dan negara. Jadi terutama yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang itu kan menuju B20 atau B30 dari biodieselnya. Yang terakhir juga ada penelitian terakhir masalah bensin sawit yang sudah dicobakan di otomotif motor yang dicobakan dari Bogor sampai Medan. Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Dan tentunya hal seperti ini menjadikan kita menjadi lebih kuat ke depannya. Namun tadi kita juga masih banyak kendala, terutama yang tadi masalah kita untuk identifikasi lebih indah daripada ekstensifikasi. Tentunya pendapatan atau produktivitas kita yang hanya 3-4 ton tadi harus meningkat menjadi minimal 4 sampai 5 atau mungkin 6 ton per hektar. Yaitu kalau melihat masalahnya, kendala yang masalah itu terutama kita berpulang pada upaya untuk meningkatkan pokoknya perawatan tanaman, konsistensi terhadap pemupukan, perawatan tanaman, kemudian hal yang lain yang ini juga dikaitkan dengan anak saya juga, masalahkan kredit Alsintan. Karena bagaimanapun juga ke depannya itu masalah bukan kesulitan tapi kendala untuk meningkatkan produktivitas sawit sendiri yang hanya berpampu pada hal-hal yang manual sudah barangkali diperhitungkan untuk ke mekanisasi atau menggunakan mesin-mesin pertanian dengan maksud supaya efisiensi, tetapi teknologi juga diharapkan juga meningkat, sehingga berbarengan dengan itu kemampuan kita menjadi sumber atau kekuatan energi kita juga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. Itu aja, terima kasih. Sebentar dulu, itu dulu. Kasih. Lanjut lagi, Pak. Kan tadi ada black campaign ya dari negara luar. Iya. Fungsinya kenapa mereka pengen black campaign tuh, Pak? Untuk apa sih mereka sebenarnya? Iya, kalau memang perang dagang ya biasanya juga ya di sana kan tadi saya bilang diinformasikan bahwa sawit itu awalnya sudah mencapai ratusan juta hektar, padahal itu luas tanaman nabati di luar yang sudah mencapai 105 juta atau lebih. Di kita mungkin baru sampai tadi 16 sampai 20 juta hektar. Tadi diinformasikan ini semata-mata hanya untuk Mencelupkan. untuk menjelek-jelekan atau membuat sawit itu dianggap sebagai perusahaan lingkungan atau yang lainnya gitu. Padahal sawit sendiri
juga sekarang kan udah mengikuti mandatory untuk ISPO dan segala macamnya, sehingga pelaksanaan kegiatan tata kelola sawitnya sendiri akan diperbaiki sedemikian rupa sehingga Indonesia menjadi negara penghasil energi yang ramah lingkungan. Kalau peta perusahaan sawit terbesar besar-besar Indonesia apa gitu Pak? Maksudnya siapa-siapa pemain besarnya sawit Indonesia? Gimana? Kalau yang seperti pernah sering kita ikuti di kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan itu seperti PT Wilmar Foundation yang udah besar, Sinarmas juga besar, terus juga Asa Agrolestari dan lain-lainnya. Itu mungkin itu dengan industri hilirnya yang sudah hebat juga. Itu. Ya, Kalau yang paling penting masyarakat itu. oh iya, kalau perkebunan Indonesia ini dibagi berapa besar sih sawit tuh? Maksudnya kan kita tahu lah ada di perkebunan sawit ada inti, ada plasma gitu. Sebenarnya potensi yang besar tuh di skala apa Pak sebenarnya? Kalau yang sekarang secara informasi itu perkembangan rakyat sudah melejit juga di angka lebih kurang 40-45% dari 16-20 juta hektar, sehingga peranannya juga besar, dan ini menjadi perhatian pemerintah dan perusahaan besar untuk bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan produktivitas, baik menjadi mitra atau menjadi plasmanya dari kegiatan inti. Beberapa provinsi sudah mewajibkan minimal 20% itu kegiatan perusahaan inti harus didampingkan dengan plasma atau kemitraan. Jadi kembali pada pilarnya sustainability, bahwa keuntungan perusahaan harus juga dirasakan oleh masyarakat, dan tadi ujungnya pada keramahan lingkungan. Jadi ini barangkali fokusnya terutama kemitraan ataupun masyarakat yang harus, malah sekarang juga sudah dimasukkan di dalam mandatori juga, bahwa perkebunan plasma atau masyarakat diwajibkan untuk ikut di ISPO-kan gitu. ISPO itu apa sih Pak? ISPO Ya, peraturan pemerintah untuk dalam pengaturan tata kelola sawitnya supaya mengikuti peraturan-peraturan yang ada, terutama di dalam lingkungan gitu. Terus kalau misalnya kemarin tuh ada harga minyak goreng yang naik, terus kondisi sekarang seperti apa, bisa ceritain nggak Pak? Sedikit Pak. Kalau informasi terakhirnya kan setelah kita ada mungkin kelangkaan di pasar dan tingginya harga di luar, sehingga tarikannya kuat untuk ekspor, sehingga ada kelangkaan di minyak di dalam negeri. Nah, pemerintah memang saat itu juga kita juga kaget untuk menyetop ekspor, tapi diinformasikan penyetopan ini juga berakibat fatal juga dengan tertutupnya beberapa rantai pasar atau jalur pasar di luar, karena kita menutup diri untuk ekspor. Nah, memang buyer-buyer di luar juga mengharapkan ada masukan dari kita. Akhirnya memang juga harga minyak goreng sudah pada angka-angka menurun, tetapi belum sampai ke angka-angka, atau masih jarang di pasar-pasar itu mencapai harga 14.000, masih berkisar di lebih dari angka-angka itu gitu. Kalau minyak curah sama minyak itu apa sih bedanya Pak? Prospeknya seperti apa sih dua minyak itu Pak? Kalau minyak curah dan bermerek seperti pernah saya lihat di satu pabrik di Surabaya, itu biasanya minyak yang bermerek itu dibuat lebih kurang dari 20% dari produksi sawit, atau dengan angka FFA di bawah 4 atau 4. Sedangkan curah itu di atas 4, sehingga prosesnya juga tidak terlalu banyak membutuhkan teknologi, sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. Tetapi tetap minyak curah pun itu tetap baik untuk dikonsumsi. Tetapi kembali ke yang bermerek tadi, memang dia membutuhkan bahan CPO atau perform oilnya itu yang baik,
dengan FFA yang baik pula yang nilai FFA-nya di bawah 4 atau 4. Saya kira itu. Posisi Indonesia nih sebagai penghasil CPO, ya CPO ya terbesar di dunia yang nomor 1 ya. Itu akan seperti apa ke depannya? Apakah hanya bakal kayak cerita-cerita lama dulu Indonesia penghasil karet, Indonesia penghasil kopi, itu kan dulu kan sering denger nih. Itu akan jadi apa gitu ke depannya kira-kira Pak? Ya. Itu hal yang sebenarnya pernah diingatkan oleh Pak Darmin Nasution pada saat presentasi di Jakarta. Waktu itu saya ikut, agar komoditas sawit itu jangan hanya cerita seperti komoditas yang seperti dibilang tadi, gula dulu kita nomor 1, rempah-rempah nomor 1, tetapi sekarang kan hanya nama. Nah, sawit itu jangan sampai seperti itu. Sawit itu supaya terus selamanya bahwa Indonesia menjadi leader di dunia. Makanya seluruh komponen dalam rangka peningkatan produktivitas sawit ini dilibatkan, sehingga sawit tidak seperti komoditas-komoditas sebelumnya. Ya, seperti tadi bilang, gula nomor 1, rempah-rempah gitu nomor 1, atau cengkeh nomor 1, sekarang hanya nama gitu. Nah, sawit jangan hanya seperti itu. Jadi perlu penelitian terus-menerus di lembaga penelitian, kemudian tata kelola sawitnya jadi ditingkatkan, kemudian pelaksanaan budidayanya juga sesuai dengan ketentuan, terutama pemupukan dan perawatan lainnya, sehingga produktivitas kita mencapai apa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penjual bibit, bahwa kita semuanya bisa mencapai produktivitas 30 atau lebih ton per hektar per tahun. Tapi kenyataannya kita masih rendah karena pelaksanaan perawatan tanaman belum konsisten seperti yang setelah disampaikan atau disyaratkan dalam budidaya kelapa sawit. Jadi harapannya untuk ke depan itu sangat luar biasa, karena luas kita itu cukup. Luas kita itu istilahnya cukup, itu masih banyak kesempatan, walaupun semuanya tanah marginal juga kurang, tetapi masih rawa, masih luas, masih banyak lahan-lahan alternatif untuk pengembangan sawit, dan tidak perlu harus menebang hutan atau merusak hutan. Jadi tinggal kita kembali sekali lagi kepada syarat-syarat atau SOP atau aturan budidaya yang sudah ada, itu diikuti dengan konsisten. Insya Allah Indonesia tidak lama-lama lagi, tidak perlu menunggu waktu lama. Asal mau bibit diperbaiki, perawatan diperbaiki, kita akan melompat minimal mudah-mudahan 1,5 atau 2 kali lipat dari yang sekarang. Oke. Terakhir nih Pak, sebelum ditutup nih, bedanya perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia sebagai nomor 1 dan nomor 2 nih, gimana tuh Pak perkembangannya? Kalau melihat, terakhir saya juga sering ke Malaysia juga, bahwa kalau teknologi atau kegiatan yang tadi saya bilang, perawatan atau pemupukan, mereka sudah sampai angka yang sudah bukan istilahnya mentok, tetapi memang dilaksanakan dengan konsisten. Namun keterbatasan Malaysia kan masalah luas lahannya, tidak bisa menambah lagi mungkin. Tapi kita luasnya sudah luas atau masih luas, tetapi perawatan atau perbaikan budidayanya masih belum baik, sehingga kita lebih mudah untuk meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan Malaysia tadi. Karena kita hanya umpamanya perbaiki bibit yang bagus untuk ditanam, pupuk, itu pasti meningkat. Kalau mungkin Malaysia sudah mentok pada teknologi persawitan yang sudah ada, karena luas mereka terbatas, kita masih luas. Jadi kita itu nambah, sekali lagi, perbaiki bibit, perawatannya ditingkatkan, pasti kita meningkat, karena memang belum maksimal. Kalau di sana mungkin sudah maksimal, tetapi lahannya terbatas, sempit sekali. Malah mereka banyak berusaha di tanah-tanah kita seperti di Kalimantan. Berarti pengusaha Malaysia banyak yang di Kalimantan ya Bu? Udah banyak, dan mereka sudah menggunakan teknologi yang sudah di sawitnya, namun terbatas luasnya. Oke, makasih Papa saya, Papa Insinyur Andalusia yang sudah berkecimpung di kebun sawit sejak tahun 90 ya, berarti udah 30-an tahun ya, udah 30 tahun. Dan dari situlah saya hidup kecil dulu karena berasal dari gaji sawit ya teman-teman ya. Jadi itu saja
yang bisa saya sampaikan ini seling-seling ya. Kemarin kan kita ngomongin kredit, nah sekarang ngomongin sawit. Dan mungkin kalau kedepannya setiap weekend Bapak saya jadi pembicara lagi, boleh di komentar ya teman-teman ya. Jadi biar ada apa ya, biar ada ilmu baru lah ya, biar biar teman-teman juga, khususnya teman-teman yang memang berada di perkebunan sawit, bisa langsung tanya di teknis-teknisnya, cara ngedapetin kredit Alsintan misalkan seperti apa, silahkan di komen teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya, terima kasih yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.